Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan sedikit membahas atau mendiskusikan tentang puisi. Saat ini bersama kita sudah ada Bang Haikal Riza. Bang Haikal Riza ini adalah lulusan sarjana humaniora dari jurusan sastra Inggris di salah satu universitas di Bandung. Kemudian sekarang menjadi penulis lepas. Jadi dia menulis terlepas dari Amerika. Freelance. Kemudian tentunya beliau aktif di bidang kepenulisan dan saat ini menjabat sebagai Kabid Pengembangan Intelektual Panglima Aceh Bandung. Demisioner. Demisioner Kabid Pengembangan Intelektual Panglima Aceh Bandung. Oke teman-teman, langsung saja ya, kita akan minta sedikit pandangan Bang Haikal ini mengenai puisi. Jadi Bang, tolong dijelaskan bagaimana sih pandangan seorang Haikal Riza terhadap puisi. Hai semua kerabat legam. Kerabat legam. Nah, sebenarnya jika ditanya puisi, tentunya tidak akan bisa kita sebutkan dalam 1 detik, 2 detik. Sangat panjang untuk mendiskusikan si kalimat puisi itu aja sendiri gitu. Baik makna leksikal atau epistemologinya dan lain-lain. Nah, tapi dari sudut pandang saya bisa saya ringkas bahwa puisi ini adalah media di mana kita bisa mengekspresikan diri kita dengan sesingkat-singkatnya perkataan, tapi memiliki makna yang luas. Jadi media ekspresi yang menurut saya paling sederhana dalam kita menanggapi si puisi, media yang sederhana yang bisa kita cerna untuk mendapatkan ekspresi apapun itu, baik secara emosional maupun secara kontekstual lah. Kemudian abang kan sekarang nulis puisi. Kalau kita bilang nulis puisi, otomatis abang ini kan suka puisi. Kenapa abang suka puisi? Ya salah satu tadi karena gini, ketika saya menulis puisi, saya bisa merangkul siapapun. Puisi itu tidak punya agama, puisi itu tidak punya ras, dan saya menyenangi puisi gara-gara saya bisa merangkul siapapun melalui puisi saya ketika tidak ada perbedaan di dalamnya. Contohnya saja, ketika saya menulis puisi, siapapun bisa membaca puisi ini, siapapun bisa menikmati puisi ini, dan saya pikir saya bisa merangkul dan bisa memeluk siapapun tanpa terkecuali. Makanya saya menyukai puisi. Salah satunya dari berbagai macam alasan lain. Jadi mungkin pengalaman Bang Haikal nih dalam merangkul, ada nggak satu kejadian luar biasa yang tak terlupakan karena merangkul melalui puisi, ada nggak? Sebenarnya lebih ke anak-anak di. Saya pernah aktif di salah satu volunteer di Bandung itu di bidang pendidikan. Jadi saya nulis puisi buat anak-anak di sana yang notabene kita pikir di daerah Jawa Barat memang Muslim, tapi ada beberapa kawan-kawan juga yang non-Muslim kan. Saya nulis puisi itu dan saya baca di depan mereka, yang maknanya makna yang tersirat kan di dalam puisi itu. Mereka bahagia ketika saya baca itu, walaupun anak-anak kecil tidak paham tidak paham kaidah-kaidah puisi itu sendiri, tapi mereka itu bahagia ketika saya bacakan puisi tersebut. Tentu untuk membuat sahabat legam bahagia nih, Bang Haikal bentar lagi pasti bersedia membacakan sebuah puisi untuk kita semua, ya kan? Tapi sebelum itu kita lanjut dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Gini Bang, untuk kawan-kawan di Aceh nih, harapan abang khususnya kaum muda di Aceh mengenai puisi itu, mereka harus bagaimana sih? Harus mereka apakan si media puisi ini oleh kawan-kawan muda di Aceh? Saya mencoba jawab, nanti kalau salah
atau kurang bisa ditambahkan, baik kawan Legam juga atau dari Bang Said sendiri. Nah, sebenarnya bagaimana puisi ini yang akan diapakan? Saya pikir sekarang puisi tidak terikat lagi karena kaedah-kaedah puisi tradisional pun sudah jarang orang-orang yang memakainya. Jadi sekarang bebas, kontemporer sekali puisi ini. Media yang benar-benar bisa mengekspresikan jiwa kita, ketertarikan kita terhadap sesuatu dan apapun emosional kita dan apapun itu. Saya pikir anak-anak Aceh sekarang jika memang ingin mengekspresikan puisi ini, bagaimana bisa menulis puisi, bagaimana bisa mengekspresikan puisi dalam membaca puisi, intinya harus banyak membaca dulu. Kenapa? Karena mau sehebat apapun ilmu kamu tentang puisi, mau sehebat apapun kamu, seekspresif apapun kamu ketika membacakan puisi, tapi kamu tidak tahu puisi ini, di dalam puisi itu ada apa saja sih. Jadi kamu tidak akan pernah bisa menikmatinya. Kalau kata saya, singkat saya, jadi memang harus mengenali puisi ini lebih dalam dengan membacanya, membaca dari bagaimana puisi ini bisa terbentuk, bagaimana puisi ini ada apa saja sih dalam puisi gitu. Nah, walaupun puisi saat ini sudah kontemporer sekali, sudah ya modern lah, tidak terikat dengan apapun. Menurut saya gitu, ya harus terbanyak membaca. Artinya banyak membaca untuk bisa paham makna. Tapi kan banyak juga yang bilang yang paham makna sebuah puisi itu adalah orang yang menulis puisi. Ya. Itu gimana? Kalau misalnya kita membaca puisi yang memang puisi lawas, Gini, saya pernah dengar, kalau saya Pak Sapardi, yang Sapardi yang ngomong bahwa ketika si penulis ini telah mengartikan si puisi, dia itu bukan lagi menulis puisi. Karena begini, karena puisi itu adalah interpretasi yang terpisah. Saya menulis puisi. Kenapa tadi saya bilang puisi ini bukan hanya ketika saya tulis puisi ini bukan lagi milik saya, tapi milik semua orang. Jadi saya bisa merangkul orang. Karena ketika saya menulis misalnya tentang puisi cinta ini, tentang puisi cinta atau tentang puisi tentang sosial, Bang Said membacanya dengan sudut pandang Bang Said, kawan-kawan yang lain membacanya dengan sudut pandang yang lain. Apakah itu salah? Tidak ada yang salah. Maka itu saya pikir bagaimana memaknai puisi ini ya bebas kalau saya, karena kan ya memang media yang ekspresif. Tapi ketika saya menjelaskan bahwa puisi ini begini maksudnya, saya kira tidak puisi lagi sebuah puisi itu. Tapi ada bedanya. Kita harus memberikan tanda kutip bagi mereka yang memang terjun di dunia sastra, yang ingin meneliti sastra. Pasti ada penelitian dari mana lahir puisi tersebut, terbentuknya puisi tersebut ya. Itu mungkin untuk kawan-kawan yang memang berkecimpung di dunia sastra yang ingin meneliti puisi. Tapi kalau bagi pembaca yang awam seperti saya dan kawan-kawan awam gimana? Ya, awam saya. Iya, mau baca puisi siapa? Rendra tiba-tiba baca puisi Khairul Anwar atau Aan Mansur. Tiba-tiba saya membacanya, saya tidak bisa tiba-tiba wawancara mereka kan, ini puisinya bagaimana. Ya, saya bebas menginterpretasikan puisi tersebut. Saya pikir begitu. Kayaknya berarti kawan-kawan di Aceh ini giat membaca dan mengartikan puisinya suka-suka dia. Iya. Dari sudut pandang dia, itu intinya. Kemudian persoalan kedua, kawan-kawan muda ini banyak mereka ini suka menulis, kemudian suka membaca puisi karya-karya orang dan juga punya karya sendiri. Tetapi sering tidak tidak terpakai, artinya tidak tersimpan. Saya paham. Maksudnya Arahnya paham, saya paham. Jadi saking salah satunya saya coba jawab, saking merebaknya media sosial kita, ataupun saking banyak diary meski menulis diary, saya pikir kawan-kawan belajar nulis diary ya. Terus saya snap sekarang. ya snap story. Nah, saking mendukungnya media sosial sekarang, itu tantangan tersendiri. Banyak orang yang nulis story, quotes di Twitter atau di Instagram, di Facebook dan dimanapun. Jika ingin nanti
ya puisi ini ingin dibukukan atau gimana, dia harus mencari satu tema yang tepat gitu saya pikir. Gak apa-apa nulis terus di story, bikin lanjutkan bikin puisimu di Twitter, tapi pastikan bahwa itu harus konsisten, jangan hanya menulis itu sesuai mood. Pak, selanjutnya ini sekarang kan banyak persoalan seperti ini. Teman-teman banyak suka menulis, kemudian suka membaca puisi juga, tapi karya-karya mereka itu tidak bisa dijadikan sebuah karya yang tidak bisa dijadikan sebuah buku atau sebuah karya yang bisa bagaimana lah Dipublikasikan. bisa dipublikasikan sebagai sebuah mahakarya. Pertanyaannya, bagaimana? Bagaimana sih apa sih tips-tips buat kawan-kawan yang seperti itu? Ya, salah satunya semakin merebaknya media sosial, semakin merebaknya teknologi yang ada di kita, saya pikir itu menjadi masalah tersendiri. Karena apa ya? Karena rata-rata memang sekarang banyak yang nulis di story Facebook, Instagram, Twitter, banyak. Tidak masalah sebenarnya, karena itu bisa mengasah ide mereka atau apapun. Tapi titik permasalahannya adalah ketika bang ini nggak bisa, puisi yang ditulis kemarin hilang, puisi kemarin yang ditulis lupa, nggak mau tulis puisi sekarang. Saya pikir seperti pertanyaan tadi, harus ada fondasi yang kuat, yaitu membaca tadi, atau setidaknya tahulah ilmu puisi sedikit, dan harus konsisten dengan apa yang dia tulis. Gini, boleh siapapun dia akan Instagram juga dan Twitter media ekspresi kan, jadi bebas menulis puisi, tapi bagaimana kamu konsisten di situ, itu yang harus kamu asah selalu. Puisi ini tidak hanya serta-merta akan keluar di kepala kita atau ketika kita mood keluar kalau ingin menulis puisi, tapi memang harus ada, ya setidaknya membaca puisi orang lain itu akan membangkitkan akan membangkitkan kreativitas di dalam diri kita. Tapi ketika kita tidak mengenal puisi orang lain, ya kita tahu hanya puisi Khairil Anwar, Aku, atau Hujan di Bulan Juni karyanya Sapardi, ya sudah kita mentoknya di situ terus. Tapi ketika kita pembendaharaan puisi kita banyak, kita paham etika-etika puisi sederhana, saya pikir tidak ada kata mustahil untuk kawan-kawan yang memang ya tadi story Instagramnya banyak, quotes-quotesnya di Twitter sudah banyak. Karena puisi kan berdasarkan pengalaman atau emosional seseorang. Bahan utamanya itu sudah ada, tinggal bagaimana membuat perangkat puisinya ke dalam diri mereka dan diolah dengan baik. Karya puisi ya, atau buku puisi akan jadi, saya pikir gitu. Intinya mereka itu harus punya fondasi yang kuat, konsisten ya. Konsisten. Kalau kita sederhanakan, yang pertama harus paham, sebenarnya paham ilmu tentang puisi atau membaca puisi atau paham puisi lah. Tahu majas atau tahu rima, bagai ritme dan lain-lain. Puisi-puisi sederhana. Kemudian konsisten, karena apapun ilmumu, bagaimanapun yang emosional apapun dirimu, tapi tidak punya konsisten, tidak punya hal yang paling baik yang kita lakukan adalah hal yang berkontinuitas, hal yang diulang-ulang selalu. Jika tidak konsisten ya tidak akan jadi. Dan yang terakhir, bagaimana mengolah emosi dan ditambah perangkat-perangkat puisi kita tadi akan jadi sebuah masterpiece mungkin, atau buku yang sangat bagus. Menurut saya itu 3 aja hal ini, sesederhana itu. Saya rasa penulisan kita sudah bahas dari tadi juga. Nah, ini kan sebelum Bang Hekal membaca puisi, kita mau tanya deh, gimana sih trik untuk menikmati, menjadi penikmat puisi? Ya, terima kasih Bang Sam sudah menanyakan ini. Sebenarnya
beberapa kawan juga yang menulis puisi, penyair-penyair juga kawan-kawan resah bagaimana kadang yang menulis puisi, yang menikmati puisi juga ya sudah di kalangan-kalangan itu sendiri kan. Tapi bagi kawan-kawan yang tidak menikmati puisi, sebenarnya saya pernah dengar konsep untuk apa kita beli buku puisi, mending beli novel atau beli buku sejarah. Puisi rugi rasanya kalau dibeli karena singkat. Padahal mereka tidak tahu bahwa ada proses yang panjang ketika bikin puisi tersebut. Kalau kata saya, temukan puisi yang kamu suka. Begini. Temukan salah satu puisi yang benar-benar kamu suka. Sebenarnya kamu akan jatuh cinta membaca puisi-puisi yang lain. Coba dulu baca puisi, 1-2 puisi. Saya rasa nanti teman-teman yang tidak suka puisi akan suka sendiri dengan puisi. Jadi sudah paham di mana kelezatannya. Jadi sehingga kita tahu bagaimana menikmatinya. Cuman kalau harus dijelaskan dengan kata-kata itu agak berat. Soalnya gini, awal mula saya suka puisi ketika saya bisa mengungkapkan perasaan saya tidak secara eksplisit. Jadi orang ini maksudnya menghina atau ini menegur. Jadi saya senang ketika orang tidak tahu maksud saya menulis puisi ini apa. Jadi seru sebenarnya di situ. luar biasa Wak Eka ya.